Oh ya, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk, yaitu tentang hukum miras, Ustaz. Bagaimana orang yang membuat kebijakan tentang kehalalan miras, apakah dia kena dosa atau hanya yang meminumnya saja? Itu yang pertama, Ustaz. Tafadhol. Jazakumullah Ustadz Ajengan dan tentu para pemirsa dan khususnya Bapak Ibu atau Bapak Ibu penanya. Pertama bahwa ketika dikatakan miras tadi sudah ada di dalam Al-Qur'an secara eksplisit. Eksplisit ya, eksplisit itu artinya gamblang jelas, bukan implisit, bukan tersirat, tapi tersurat. Nah, maka itu namanya zahir. Zahir itu tidak ada, biasanya tidak ada yang berselisih dan bertentangan. Hukumnya satu. Ya, ya miras haram sesuai dengan ayat. Nah, begitu. Oh. Ya, cuman memang disebutkan juga dalam Al-Qur'an itu alasan. Ya kan, alasannya apa? Mendem. Gitu. Dalam hadis. Mendem itu apa? Mendem itu artinya hilang akali, hilang kesadarannya. Ya, disitulah kemudian maka menjadi muncul. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau aku ndak mendem? Nah, gitu. Yang kedua, itu disebutkan pula itu pekerjaan setan. Nah, gitu. Yang ketiga adalah jadi ada perintah untuk meninggalkan. Ya, karena kamu berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang eksplisit para pemirsa pendengar. Eksplisit itu nampak dan bisa dibaca oleh siapa saja ketika membaca ayat itu. Nah, gitu. Dan juga ada ayat lain innama ada penekanan innamal khamru wal maisiru ya kan. Ya, jadi maka kemudian hukumnya haram. Ya. Lalu jamaah dimuliakan Allah, haram itu bagian dari hukum syar'i. Coba hukum syar'i ada berapa? Wajib, sunat, ya kan, mubah, makruh, haram. Tingkatan pelarangan tertinggi namanya haram. Kalau makruh ada toleransi. Tapi kalau haram tidak ada toleransi secara zahir kecuali slot yang diberikan oleh Allah. Ya, slot itu ruang. Biasanya kalau pelarangan itu mutlak, maka slotnya kecil jamaah dimuliakan Allah. Slotnya kecil. Maka di ayat-ayat yang ada pengharaman sesuatu seperti ayat yang ketiga. Jadi surat Al-Maidah tadi ada famanit turro, kan? Famanit turro. Maka siapa yang terpepet, terpojok, maka jadi itu adalah boleh tapi bukan ada niatan cenderung kepada dosa, memilih berdosa, ya kan, dan memilih berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini saya masih secara tekstual. Kemudian orangnya itu ada pengguna, ya kan, ada orang yang pembuat kebijakan, ya, dan ada yang menjadi objek kebijakan. Tapi ingat semuanya adalah orang. Di dalam melakukan segala sesuatu pasti tidak keluar dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi yang menggunakan, bagi objek produk, bagi apa saja, maka sesungguhnya tidak punya slot yang disebut kata haram. Tidak ada. Kecuali slot yang diberikan oleh Allah itu adalah terpepet, terjedot, ya kan. Maka ketika kita orang pengguna ini kemudian terpepet, tidak ada makanan kecuali itu, tidak ada minuman kecuali itu, tidak ada pekerjaan kecuali itu, maka sepakat, ya kan,
keluar dari kesulitan, bahaya, madharat, karena nyawa lebih mulia daripada semuanya, maka boleh jadi mengambil slot itu, tapi bukan untuk kenikmatan, ya kan, bukan untuk kesengsem, bukan untuk apa. Begitu Allah memberikan ruang sedikit lagi yang ada halalnya, maka slot itu ditutup dalam memakan, meminum, dan seterusnya. Ini adalah kita-kita orang. Kemudian bagi orang yang mengambil kebijakan tentu juga sama, adalah slot. Bila slot yang dibolehkan itu masih banyak, saking banyaknya begitu banyak, ya kan, apakah sudah tidak ada slot yang lain kemudian harus menempuh dengan cara yang terlarang? Maka itu juga tentu kembali kepada pengguna slot itu juga. Siapapun yang memutuskan jadi sesuatu yang tidak dibolehkan, dan akan banyak orang terseret jadi ke wilayah situ secara kaidah normatif. Coba. Jadi ada hadis a'dhamun nasi jurman, termasuk orang yang jadi paling gede dosanya adalah orang yang jadi menanyakan sesuatu atau melakukan sesuatu dan kemudian orang lain banyak terseret di dalam sesuatu itu. Nah itu Pak Ajengan, ya Pak Ustadz, nah, ini pembahasan sangat normatif dan bisa dirujuk di Quran, di hadis. Nah, masalah yang penggunaan slot inilah yang kemudian menjadi pembahasan yang penting, ya kan? Ya kan, pembahasan yang penting, apakah sudah termasuk yang boleh menggunakan slot itu ataukah tetap masih terlarang. Tapi dalam konteks ya, hadis tadi ada tindakan atau perbuatan yang sifatnya bahayanya pribadi atau manfaatnya pribadi, ada yang sifatnya jadi bahayanya menyeret banyak orang, dan kemudian atau manfaatnya melibatkan banyak orang. Disitulah letaknya. Oke, Pak Ustadz, sudah ini ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Berarti kalau demikian tidak dibenarkan dengan alasan kepepet karena kas negara kosong kemudian melegalkan yang haram, begitu Ustaz? Itu bagaimana? Ngejar terus ini ya. Apa ada? Ya. Ada yang bertanya, Ustaz. Ada yang Ya, bertanya ini. Betul. Dan itu sudah ditanyakan dari dulu. Karena sabab nuzulnya miras itu sampai 4 kali. Berangsur-angsur. Dan melekat di dalam kehidupan. Jadi sosial. Ya kan. Satu, syahwat karena masalah minum. Ya kan. Dan minum ini barang mubah awalnya. Maka kemudian orang dari waktu ke waktu adalah menggunakan itu. Dan tentu ayatnya atau bimbingannya yas'alunaka 'anil khamr. Jadi bimbingannya yang pertama di surat An-Nahl, ya kan. Jadi inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'u auha ila rabbika 'anil nahli. Ya kan, jadi memang minuman atau minuman itu adalah bagian yang melekat dari kehidupan, dan termasuk adalah minuman keras tadi. Itu tapi Allah cuman mendeskripsikan. Bimbingan yang kedua yang ada di surat Al-Baqarah, ya kan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah juga mendeskripsikan bahwa di dalamnya ada manfaat dan ada bahaya. Tapi bahayanya pasti lebih besar daripada manfaatnya. Begitu yang ada di surat Al-Baqarah. Atau lebih jelasnya, dosanya lebih besar daripada jadi manfaatnya. Begitu teks Al-Quran. Bimbingan yang berikutnya, ya kan, adalah ayat yang kita baca tadi. Di surat Al-Ma'idah ayat yang 10. Karena ada pertanyaan oleh Umar radhiyallahu anhu, kok ini Rasul
atau masyarakat kok Allah sangat perhatian dengan masalah ini, jadi disebutkan begini, akhirnya ada solusi terakhir, yaitu yang ke-90 ayat surat Al-Maidah. Maka di saat itu kalau melihat kasus sosial yang terjadi, semua kedai, semua gelas, semua botol yang selama ini dipakai untuk minum, dipakai untuk jualan kedainya, maka pada saat turun ayat yang ke-90 tadi, maka kemudian semuanya tutup kedainya, lalu gelasnya ditengkurapin, begitu. Dan ini adalah sosiokultural pada waktu itu, artinya berhenti dan mendok. Nah, begitu. Artinya itu adalah jadi tidak dilaksanakan, justru malah ditutup. Nah, gitu jemaah dimulakan Allah.